Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar kembali ya, melanjutkan materi tentang memberi dengan rela dan hati yang gembira. Kemarin di bagian pertama kita sudah banyak belajar ya tentang memberi persembahan. Coba sekarang anak-anak ingat, kemarin kita belajar tentang apa aja ya pada pertemuan minggu lalu ya, hari Kamis tanggal 12. Kita belajar tentang makna dari persembahan, betul. Kemudian alasan mengapa kita memberikan persembahan untuk Tuhan, untuk apa. Kemudian kita juga belajar tentang kisah di dalam Korintus yang mengajarkan tentang persembahan. Bagaimana memberikan persembahan dengan sukacita, dengan rela hati, dan dengan hati yang gembira. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan bagian yang kedua. Sebelumnya, Ibu mau bertanya nih untuk anak-anak. Coba, anak-anak, pernahkah kamu memberi? Entah itu dalam bentuk apapun, entah persembahan, ataupun memberikan sesuatu kepada temanmu. Kalau kemarin Ibu melihat tugas kelompok yang kalian kerjakan, ternyata semuanya punya pengalaman dalam memberi. Berarti ada yang sudah kamu lakukan untuk orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, apa alasan kamu atau alasan seseorang saat memberi itu alasannya untuk apa? Kita akan belajar satu-satu ya. Jadi alasan memberi, yang pertama, seringkali kita saat memberi sesuatu kepada teman kita, kepada keluarga kita, atau kepada sekitar kita, itu yang pertama mungkin di pikiran kita merasa ingin diberkati Tuhan lebih. Jadi kalau saya memberikan berkat itu, pasti Tuhan akan memberkati saya lebih. Atau mungkin alasan kedua karena kasihan. Contohnya, kalau Ibu kemarin lihat kamu memberikan pengalaman, ada yang menyampaikan, saya memberikan uang jajan saya kepada nenek atau orang yang sudah tua saat saya berada di jalan. Karena saya kasihan melihat nenek itu tidak bisa makan. Itu mungkin biasanya alasan kedua seperti itu. Ada alasan yang lain, karena ya ingin memberi aja Bu. Karena saya merasa ingin memberikan uang saya merasa ya ingin memberikan aja, gak tahu Bu kenapa. Cuma rasa ingin memberi aja. Itu mungkin alasannya. Tapi mungkin ada juga yang punya alasan, ya kalau tidak memberi, nanti saya dimarahin pendeta saya Bu. Kalau saya tidak persembahan, saya nanti ditegur sama guru sekolah minggu saya Bu. Atau kalau saya tidak memberikan persembahan, mungkin nanti saya dimarahin mama atau papa saya Bu. Karena saya sudah diberi uang persembahan tapi tidak dipersembahkan. Atau ada yang merasa, oh di sekitar saya semuanya memberikan uang, memberikan persembahan, memberikan bantuan kepada orang lain. Tapi kok saya tidak sendiri ya? Ya sudah saya berikan aja, biar terlihat bahwa saya juga memberi. Itu berarti artinya kita pamer ya. Pamer itu menunjukkan sesuatu dari apa yang kita lakukan kan. Kemudian alasan yang lain mungkin ya karena saya punya banyak uang Bu, kelebihan uang saya, tidak tahu nih uangnya mau buat apa Bu, ya udah saya berikan aja. Nah, alasan-alasan ini itu manusiawi ya anak-anak, di dalam diri kita. Ibu pun juga pernah di antara 6 hal yang menjadi dasar kenapa kita memberi ini, Ibu juga pernah. Mungkin Ibu seringkali merasa kasihan gitu di situ. Jadi memberi karena kasihan. Tapi hari ini kita akan belajar ya anak-anak, bahwa ternyata memberi itu alasannya tidak dengan 6 hal ini. Alasan mengapa kita harus memberi itu ternyata bukan ini. Yang saat ini ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak, alasan mengapa kita harus memberi
harus membantu sekitar kita, itu karena kita sudah diberkati Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita berkat, memberikan kita semuanya kepada kita semua. Memberikan kita kesehatan, memberikan kita berkat melalui orang tua kita, melalui pekerjaan orang tua kita. Sehingga itu menjadi alasan untuk kita membagikan berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Jadi sekarang kita sama-sama belajar ya. Jadi bukan cuma anak-anak, tapi ibu juga belajar. Jangan sampai kita memberikan berkat karena 6 alasan ini. Begitu ya nak-nak ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang arti dari memberi sendiri. Kemarin kita sudah belajar ya. Memberi itu menyerahkan, menyampaikan sesuatu kepada sekitar kita. Kita juga bisa menyampaikan memberi itu sebagai arti menyediakan atau melakukan sesuatu. Contohnya, saat adikmu misalnya butuh ballpoint nih, nggak punya, pulpen tintanya sudah habis, kemudian kamu menyediakan ballpointmu. Artinya kamu sudah memberikan kan, melakukan sesuatu yang berguna bagi adikmu, misalnya seperti itu. Nah sekarang pertanyaan dari ibu, kepada siapa sih kita tuh harus memberi? Jadi kita itu harus memberi kepada siapa? Coba anak-anak sekarang renungkan. Selain sekitar kita, kepada siapa kita harus memberi? Coba direnungkan dulu ya. Nah, seringkali ya kita memberikan persembahan, memberikan bantuan kepada orang lain, atau mungkin sekarang ini kita tidak bisa memberikan persembahan langsung ya, kita bisa memberikan persembahan via transfer gitu ya. Kita transfer ke rekening gereja untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan yang kita berikan semua ini untuk siapa sih? Untuk siapa itu persembahannya? Untuk Pak Pendeta? Atau untuk pelayan gereja? Persembahan itu untuk siapa semuanya itu? Ya, persembahan itu semuanya hanya untuk Tuhan. Loh Bu, kenapa Bu Tuhan kok kita berikan persembahan? Emang Tuhan miskin? Emang Tuhan tidak punya apa-apa? Tidak anak-anak, Tuhan itu punya segalanya. Yang kita tidak punya, Tuhan pasti punya. Tapi bukan berarti saat kita memberikan persembahan, berarti Tuhan membutuhkan itu, bukan. Saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu kan bentuk kasih sayang kita ya, bentuk rasa cinta, perhatian kita kepada sekitar kita. Nah, itu semua kita dapatkan dari siapa? Dari Tuhan kan? Untuk itu kita layak memberikan kembali yang kita dapatkan dari Tuhan untuk Tuhan. Bukan berarti Tuhan membutuhkan itu semua, bukan. Tapi sebagai bentuk kita, ucapan syukur kita atas berkat Tuhan, ya kita mengembalikan dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kamu memberikan persembahan itu kan tidak memberikan sepenuhnya hartamu kan? Sebagian dari apa yang Tuhan berikan bagi hidup kamu. Jadi kita belajar ya anak-anak, bahwa semua yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita juga membagikan berkat itu kepada Tuhan, kepada sekitar kita. Ini ada beberapa contoh ya. Yang gambar pertama, nih kita memberikan persembahan langsung ya di gereja. Yang kemarin Ibu juga sampaikan ada persembahan persepuluhan. Ada lagi bahwa persembahan tidak bentuk uang yang Ibu sampaikan. Persembahan bisa bentuk bantuan kepada sekitar kita. Ini ada anak sekolah ya, dia memberikan minumnya kepada orang yang membutuhkan. Ya pasti minum ini sangat berarti juga ya bagi anak ini, tapi dia bisa berbagi, ya kan? Gambar yang keempat, ini yang sekarang kita mungkin lakukan ya, orang tuamu atau kamu melalui orang tuamu, itu yaitu memberikan persembahan melalui transfer ya, karena kan sekarang
rata-rata masih ibadah online ya. Ya, selanjutnya, kamu mungkin sering mendengar ya peribahasa ini, peribahasa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya, mari kita hidup saling membantu antar sesama kita. Mari kita saling bahu-membahu. Yang mengalami kesulitan, kamu bantu. Jika kamu punya kelebihan, kamu bisa berbagi kepada sekitarmu. Kelebihan kamu bisa share kepada orang lain, itu kamu sudah memberi apa yang kamu miliki kepada sekitarmu. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, tolong menolong itu sangat berarti loh anak-anak. Contohnya, saat kita belajar ini, Bapak Ibu guru ya sering menyampaikan, ayo kita kerjasama ya, kami butuh kerjasama dari kalian. Kalau Bapak Ibu guru tanya, kamu menjawab ya, merespon, bisa atau tidak bisa, kamu setidaknya merespon. Nah, itu kan kita saling bekerja sama ya. Bapak Ibu guru mau menyampaikan materi, kamu juga menerimanya. Jadi di situ kita saling tolong menolong. Jika ada kesulitan, ada kendala, kita bisa selesaikan bersama. Jadi sesuatu yang tadi terasa berat, misalnya kesulitan yang terasa berat, di situ akan terasa lebih mudah jika kita bisa saling bekerja sama. Apalagi bisa saling membantu. Seperti itu ya Nana. Nah, nanti kalian bisa buka di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Silahkan nanti anak-anak baca ya. Di sini Ibu akan menyampaikan inti dari bacaan 1 Tawarik 29 ayat yang pertama sampai ke-9 ya. Di sini berbicara tentang kisah anak Raja Daud yang bernama Salomo. Nah, di sini ada gambar Raja Salomo ya. Di sini Raja Salomo membangun bait suci. Di gambar kedua ada gambar bait suci. Raja Salomo memerintahkan kepada rakyatnya, ayo siapa yang mau membantu pembangunan bait suci dipersilahkan. Tujuannya buat apa? Supaya rakyatnya yang ada di Yerusalem semua dapat beribadah. Nah, dia menyampaikan siapapun silahkan memberikan persembahan, dapat memberikan bantuan dalam bentuk apapun, agar kita bisa mendirikan bait suci untuk beribadah bersama. Namun pesan Raja Salomo bagi rakyatnya sangat penting. Ia menyampaikan siapapun yang akan memberikan persembahan, layaknya memberikan dengan rela hati dan bergembira. Di sini kita ambil ya kata rela hati dan bergembira. Artinya apa? Berikanlah dengan tulus ikhlas. Jangan karena dipaksa oleh Raja Salomo. Di sini Raja Salomo tidak memaksa ya. Menyampaikan, ayo secara sukarela silahkan siapa yang mau memberikan persembahan. Mereka tahu bahwa yang mereka berikan itu semuanya dari Tuhan. Jadi akan dikembalikan kembali kepada Tuhan untuk pembangunan bait Allah. Di sini kita belajar ya anak-anak bahwa Raja Salomo mengajak seluruh rakyatnya memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan rela hati. Kita lanjutkan ya. Nanti anak-anak silahkan baca ya di 1 Tawarik 29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, tadi disampaikan kan, Raja Salomo menyampaikan bahwa memberi dengan rela hati. Nah, sekarang pertanyaannya, memberi dengan kerelaan hati itu memberi yang seperti apa? Seperti apa sih memberi dengan rela hati itu? Yang pertama, memberi dengan tulus. Ibu udah sampaikan ya pertemuan minggu lalu ya. Tulus artinya dengan ikhlas, tidak dengan dipaksa. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain tidak karena dipaksa. Yang kedua,
Memberi bukan karena ingin dipuji. Yuk kita belajar ya, bahwa saat kita memberi jangan sampai ada di dalam pikiran kita agar kita dipuji. Misalnya, ibu ingin memberikan barang atau sesuatu kepada ibu Kinan. Kemudian di pikiran ibu ada terbesit pikiran seperti ini. Saat saya memberikan hadiah ke Bu Kinan, supaya Ibu Kinan nanti memuji saya. Wah, Bu Grisla baik ya, mau kasih hadiah, kemudian nanti biar Bu Kinan menceritakan kepada Bu Nur dan yang lain, supaya saya juga dipuji. Nah, itu salah ya Nana. Jangan sampai kita pernah berpikir seperti itu. Kita harus berpikir bahwa saat kita memberi tidak ada pikiran yang lain. Hanya benar-benar kita ingin membagikan berkat kita kepada orang lain. Yang ketiga, memberi dengan kerelaan hati itu memberi dengan sukacita. Sukacita itu berarti ceria, senang. Pasti kamu memberikan itu dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Nah, di sini kita harus belajar ya seperti Raja Salomo tadi, mengajak rakyatnya dengan penuh gembira. Ayo kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Pasti dengan semangat ya. Tidak ada orang yang memberikan sesuatu dengan ogah-ogahan, dengan rasa tidak suka, pasti dengan rasa sukacita. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita dalam memberi sesuatu kepada orang lain, sikap kita harus seperti apa? Kita harus punya sikap seperti apa dalam atau saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain? Yang pertama, tadi kita sudah bahas ya, memberi dengan kerelaan hati. Yang kedua, memberi dengan tidak paksaan, tidak dengan terpaksa, memberi dengan sukacita. Intinya seperti itu ya. Jadi dari apa yang kita bahas, intinya sikap yang harus kita miliki dalam memberi yaitu 3 hal ini. Selanjutnya, saat kita tadi Bu memberi contoh persembahan di gereja ya. Untuk apa sih persembahan di gereja itu? Kemarin ada beberapa jawaban dari temanmu, Ibu sudah rangkum ya. Untuk biaya pembangunan, betul. Gereja itu semakin tahun pasti mengalami peningkatan jemaat kan? Tidak mungkin ruangan yang sudah ada selamanya sampai gereja itu sudah tua tetap segitu, tidak mungkin. Pasti harus diperbaiki, harus direnovasi. Uangnya dari mana? Ya dari persembahan kalian. Yang kedua, untuk biaya hidup para hamba Tuhan, gembalamu, para pelayan Tuhan yang sudah memberikan waktunya full time untuk gereja, diberikan berkat melalui persembahanmu. Bukan berarti, oh berarti mereka digaji, enak dong Bu. Bukan. Mereka sudah melayani kamu, melayani gereja Tuhan, sehingga ada berkat Tuhan yang akan mereka terima. Dapatnya dari mana? Dari persembahan kamu. Kemudian yang ketiga, mungkin untuk kegiatan sosial. Seringkali ya anak-anak di saat acara Natal, Paskah, mungkin gereja mengadakan acara sosial seperti ke panti asuhan, ke panti jompo. Kemudian saat misalnya ada bencana alam yang terjadi, nah itu gereja mulai mengajak jemaat untuk berbagi kepada korban bencana alam. Nah, di sini kita belajar ya anak-anak bahwa gereja itu tidak hanya berdiri untuk jemaat, tapi juga bisa menjadi berkat bagi jemaat dan di luar jemaat gereja itu. Kemudian yang keempat, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dari semua yang bagian ke-1, 2, dan 3 ini intinya untuk memperluas kerajaan Tuhan. Bahwa berkat, bahwa apapun yang Tuhan berikan tidak hanya berhenti di dalam gereja itu, tapi bisa menjadi berkat buat orang-orang yang berada di luar gereja. Bahkan buat jemaat yang tidak bergereja di tempat itu juga. Dan bisa juga semakin luas, mungkin buat saudara kita yang tidak beragama Kristen, tapi bisa mendapatkan berkat juga dari gereja. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kesimpulan yang kita bisa pelajari dari materi hari ini, kita belajar bahwa memberi, entah
entah itu bentuk persembahan, entah itu bentuk apa yang kita lakukan, itu sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur buat segala berkat yang kita terima, buat segala semuanya yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kebaikan, kesehatan, itu sangat menjadi berkat ya. Berkat itu yang Ibu sampaikan tidak bentuk uang. Kamu sampai sekarang sehat aja, itu sudah menjadi berkat bagi kamu. Keluarga kamu masih cukup, masih bisa makan, masih bisa istirahat, itu sangat menjadi berkat bagi hidup kita. Kemudian bentuk pemberian tidak bentuk uang ya, tidak hanya bentuk pemberian ke gereja, tapi pemberian itu bisa bentuknya langsung kepada orang yang membutuhkan. Di sini kita sama-sama belajar bahwa persembahan, pemberian yang kita berikan semuanya hanya untuk Tuhan dan tidak selalu berupa materi. Itu ya anaknya ya. Jadi kita belajar banyak hal ya. Nah anak-anak, setelah kalian mendengarkan materi hari ini, anak-anak akan mengerjakan soal latihan untuk persiapan ulangan agama minggu depan. Nah, kalian nanti akan mengerjakan ada 5 soal yang akan kalian kerjakan. Ibu harapkan dari 5 soal ini kalian bisa mengerjakan dengan lengkap, dengan jelas, agar mempersiapkan diri untuk ulangan minggu depan dengan lebih baik lagi. Ibu percaya anak-anak kelas 6 pasti bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan ini bukan karena untuk nilai, bukan karena disuruh Bu Krisla, bukan karena ini sebagai tugas, tapi kerjakan ini sebagai bentuk kamu bersyukur kepada Tuhan kan, untuk materi, untuk bekal ilmu yang kamu dapat. Sekarang saya kerjakan ini untuk Tuhan, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih ya buat semua anak kelas 6 yang sudah mengerjakan tugas kelompok dengan sangat baik. Semuanya dikerjakan dengan baik. Ibu membaca, melihat semua jawaban itu sangat lengkap dan semua memberikan tampilan atau hasil diskusi dengan sangat menarik. Terima kasih ya semuanya ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati semuanya.